Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Koriza dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Rejang. Di video ini saya akan membahas tentang politik apartheid, kemudian perang Vietnam, dan juga sejarah Yugoslavia. Mari simak video saya. Yang pertama ada politik apartheid. Awalnya di tahun 1652, bangsa Boer atau Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan Belanda ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama. Terjadilah perang Boer tahun 1899 sampai tahun 1902. Perhatikanlah gambar berikut ini. Bangsa Boer atau Afrikaner adalah bangsa keturunan bangsa Belanda yang berdiam di Afrika Selatan. Bangsa ini mempunyai kebudayaan yang bernama kebudayaan Afrikaner yang berbeda dengan kebudayaan nenek moyangnya dan kebudayaan asli Afrika Selatan. Bangsa ini dulu mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dan merasa Afrika Selatan adalah satu-satunya tanah air mereka karena mereka dilahirkan dan dibesarkan di sana. Dan saat itu dimenangkan oleh Inggris dan mendirikan sebuah negara dominion atau negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris, yaitu Union of South America. Suku asli yang mendiami Afrika Selatan, yaitu suku Bantu, mendapat perlakuan buruk dari Inggris. Melalui Perdana Menteri Daniel Francois Malan, rasisme terhadap orang kulit hitam dilegalkan. Nah, pelegalan inilah yang disebut dengan politik apartheid. Alasan pemberlakuan politik ini karena orang kulit putih merupakan bangsa superior atau master race. Orang kulit hitam tidak tinggal diam dengan adanya politik apartheid ini. Mereka memberikan perlawanan dengan cara membentuk organisasi modern, yakni African National Congress atau ANC. ANC ini adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah kepemimpinan Nelson Mandela. Tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna atau kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil memenangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC. Di tahun 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintah baru di bawah Perdana Menteri Peter Willem Botha yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Sayangnya, Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid sehingga keadaan semakin mengacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, yaitu Ferdinand Willem de Klerk yang dipilih pada tahun 1989. Setahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, Perang Dingin yang berakhir akan berdampak bagi Afrika Selatan. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Undang-undang yang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 seperti berikut ini. Yang pertama ada Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Yang kedua ada Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal
orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Dan yang terakhir ada Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Pada tahun 1994, diadakan pemilu antirasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian, pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika. Atas usahanya, Nelson Mandela pun dianugerahkan Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Yang kedua, tentang Perang Vietnam. Mari kita bahas satu persatu dari awal berdirinya Vietnam Selatan. Awal berdirinya Vietnam Selatan itu ketika Prancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan negara Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan berdirinya Vietnam Selatan ini, otomatis membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan juga utuh tanpa terpecah belah. Kemudian terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Prancis. Vietnam Utara mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok, kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan juga Inggris. Namun, di satu sisi, sebagian rakyat tidak mau mengakuinya. Lalu, apakah yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh dan bagaimana akhirnya Vietnam bersatu? Puncaknya terjadi ketika kembalinya terjadi Perang Indochina Kedua. Ho Chi Minh melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan dari Uni Soviet. Kenapa Ho Chi Minh bersikeras menghancurkan Vietnam Selatan? Hal itu dilakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan sedari dulu. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan, membantu Vietnam Selatan, karena mereka masih berkepentingan kepada wilayah tersebut. Amerika Selatan yang berusaha mempertahankan Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya, Perang Indochina Kedua yang besar tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1975. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan tadi, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan juga Amerika Serikat di Paris, Prancis. Kemudian, pada tahun 1972, Amerika Serikat mengumumkan bahwa di Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Tiba-tiba saja, Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan secara tiba-tiba. Amerika dan pasukannya pun marah. Kemudian, Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena mendapat serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian tersebut disebut sebagai Perjanjian Paris atau Persetujuan Paris yang ditandatangani pada 27 Januari 1973.
Baiklah, sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada yang lebih ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.